Oke, sekarang balik lagi di I Got Your Back di episode kedua. Kali ini masih kita ngomongin soal tas, masih kita ngomongin soal isi tas seseorang. Ada kameramen, ada fotografer, ada videografer, bisa juga tas musisi. Yang kita bongkar kira-kira pakai gear apa sih mereka. Di bulan lalu, terima kasih sudah buat semuanya teman-teman di YouTube. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, kita masuk ke episode 2. Episode 2 sekarang saya mau ngomongin tentang seseorang musisi juga, fotografer juga. Walaupun dia sebenarnya bukan fotografer pro. Pro itu maksudnya menghasilkan uang dari motret, tapi dia fotografer amatir, entusias, hobis, apapun lah mau disebut apa. Ada yang menarik dari orang yang satu ini. Di episode 2 dia akan berencana mengeluarkan buku fotografi pastinya. Uniknya adalah foto-foto yang ada di buku ini semua dia ambil, tapi dia shoot pada saat dia berada di atas ojek. Ya, kurang lebih begitu. Jadi selama dia di atas ojek, dia motret, itu ada berapa ratusan foto, dan dia akan ini atau mengkurasi foto-foto ini dalam bentuk buku. Jadi kita tungguin aja ya. Oke, orang yang saya maksud adalah ini. Nah, itu dia, Dhani Ardiono. Dia musisi dulu, nama bandnya Singiku. Lagunya Ku Senang Ku Telah Bebas. Itu ya, dia drummernya dulu. Terus sekarang saat ini dia bekerja sebagai recording engineer atau sound engineer untuk komunitas Salihara di Jalan Salihara. Dia juga yang tadi gue bilang motret. Dan gue itu sempat berkunjung ke Salihara untuk nemuin beliau di area ruang kerjanya, dan juga sekalian ngobrol-ngobrol apa isi tasnya. Udah gak sabar? Langsung aja kita tonton sama-sama. Ini I Got Your Back episode kedua. Cheers. All set, let's go. Jadi kata Waze, kita akan sampai di Salihara dalam waktu 54 menit. In 1.2 kilometers, turn left on Salihara. Ain't got no home or no place to roam. Ain't got no home or no place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl. Halo, nama saya Dhani Ardiono. Saya sound engineer, kerja di Salihara, komunitas Salihara sudah 8 tahun. Dan ya personal engineer beberapa musisi juga gitu. Awalnya lu suka fotografi dan Kalau suka fotografi itu emang dari SSD apa SMP mungkin. Tapi kelas 6 SD sih udah mulai doyan karena pakai punya bokap, walaupun masih kebakar. Tapi suka framing dari segituan. Karena emang waktu SD kan juga doyan gambar. Nggak tahu dapat kayak tempat untuk menghayalnya begitu melihat sebuah frame itu. ingat gak kamera pertama lu dan? Dulu kamera pertama sih Canon AE1. Itu zamannya udah dari SMP. AE1 Canon. Kalau ke brand Leica dan itu sejak kapan lo? Interaksi pertama dengan Leica? Nah, Leica ini sebenarnya agak panjang ya. Sebetulnya sih Leica itu kayak dipertemukan. Jadi emang ada ceritanya sendiri bahwa pertama kali itu kan dikasih hibah sebuah lensa Leica yang nggak kepake karena emang sedikit jamuran pada saat itu.
Terus yang punyanya itu udah punya juga dengan ukuran yang sama tapi emang generasi yang berbeda, kelas yang berbeda, maksudnya lebih baik. Jadinya hampir nggak pernah kepake. Dia bilang kamu pakai aja. Entah alasan apa yang dia pilih, tapi ini kamu pantas nih pakai ini, dia bilang gitu. Ya udah, terus waktu itu saya pakai. Karena masih belum punya bodinya dan belum punya uang ya, dapat lensa Leica, akhirnya beli bodinya Fuji. Waktu itu pakai AE1. XE1. XE1. Iya, XE1. Lensanya Leica. Lensanya Leica, dan langsung beli adaptornya segala macem. Justru lensa Fujinya aslinya malah aku jual. Kayak gitu. Nah, semenjak itu tuh kayak ada interaksi dengan, karena kan bagaimanapun walaupun pakai body Fuji itu lensa Leica ya tetap lensa Leica, yang dimana ada karakter kontrasnya yang lensa Fuji nggak ada. Jadi emang saya nggak ngerasa terlalu jauh beda gitu pada saat pakai body Fuji menggunakan lensa Leica itu rasanya kayak aku pakai Leica gitu pada saat itu. Ya emang karena waktu itu masih generasi pertama Fuji baru keluar kan ya, XE1 itu kan udah berapa tahun yang lalu, itu memang masih sedikit agak kurang cepet kan dia untuk shot ketiga atau keempat, pasti ada delay. Nah itu yang membuat ada sedikit ambisi untuk untuk punya body Leica beneran gitu. Terus baru kapan tuh Dan? Akhirnya lu mendapatkan M-Body. M-Body itu mungkin diperkirakan itu 2012 kali ya. Mungkin 2011. Itu juga berkah itu. Jadi ya dia itu bukan seperti guru, dia emang guru. Bagi saya itu guru, orang yang memberikan ini. Dia entah kenapa dia sedikit mensupport saya, mungkin karena keketolan saya juga untuk jalan motret. Jadi dia support dengan ini ada Leica nganggur karena dia udah upgrade, terus dia meminta kamu aja yang beli. Dan terus belinya itu emang juga dengan ya itu berkah sekali karena bayarnya sesuka kapan saya bisa. Jadi ya rezeki, jadi ya nyicilnya itu yang santai banget. Ya gitu. Body apa tuh Dan dulu Dan? M8. M8. Akhirnya punya M8. Buat lu Dan, apa sih? Lu kan udah pernah pakai kamera lain juga, merek lain. Iya. Apa? Oh iya. Leica menurut lu dibanding? Pokoknya kalau zamannya film itu kan pertama kali emang Canon. Tapi emang lebih banyak ketemu dengan Nikon lagi semenjak menikah dengan istri saya, karena ternyata dia punya koleksi lensa film Nikon lumayan beberapa. Jadi nyobain baru ke situ, baru pertama kali untuk menggunakan Nikon yang lebih luas, karena sebelumnya itu emang aku tuh Canon banget. Dia juga nggak diatur, emang flow-nya begitu aja. Jadi sampai akhirnya sekarang tiba-tiba nyemplung Leica ya. Yang membawa itu adalah pertama kali adalah color. Ada tone yang emang Canon dan Nikon itu nggak punya gitu. Jadi ya terutama untuk Nikon itu kan udah pasti bagus untuk yang lebar-lebar. Jadi misalnya foto-foto binatang, untuk Nikon top banget, Canon juga bisa top sekali di situ. Tapi kalau untuk street, entah kenapa itu gambar Leica itu lebih bercerita, lebih ada kedalaman untuk cara berceritanya yang ada karakter di lensa-lensa yang Leica punya, plus dengan perilaku sensornya yang punya karakter itu juga ya. Jadi seneng gitu, karena misalnya oke lah, saya emang tetap pemula dari awal, saya nggak pernah profesional, saya nggak pernah kerja sebagai fotografer yang mendapatkan income di sana. Tapi saya lumayan mengenyam lama zamannya film, waktu zamannya SMP SMA sampai kuliah, yang kan ya gitu, zamannya motret film itu kan nggak pernah kepikiran kan
untuk ngotak-ngatik warna. Jadi ya kamu dapat apa yang kamu dapat. Itu aku merasa bahwa ya Leica punya karakter menarik di situ. Jadi kalau menurut lo kesan, ada beberapa orang juga ada kesan snobbish di brand Leica itu sendiri. Kalau menurut lo gimana? Enggak, saya sih nggak merasa itu sebuah snob, karena bagaimanapun juga kayak saya. Snob dari mana? Saya juga bukan sekaya orang kaya lain yang untuk beli lensa-lensa atau beli Leica yang mahal-mahal. Saya barangkali saya nggak punya apa-apa. Jadi saya nggak punya alasan untuk untuk menjadi snob, apalagi itu, karena justru pilihan untuk memotretnya yang membawa saya ketemu dengan Leica yang lain. Oke, sekarang ceritain tentang proyek lo, Dan, yang apa tadi? Apa yang menyebabkan lo ada ide proyek lo mau motret dari ojek? Mungkin ada backgroundnya nggak, apa motivasinya? Ya, tadi sempat kepikir project yang lagi dikumpulin, memang kebetulan udah banyak potret di atas kendaraan itu. Jadi cerita soal kendaraan, bahwa sekarang kan mobilitas paling tinggi kan kalau di Jakarta itu menggunakan ojek. Dan ternyata pada saat kita naik ojek, kita melihat cerita begitu lebih banyak dan lebih cepat pilihannya. Tapi tetap ada cerita yang kita nggak pernah nyangka. Tetap di antara motor-motor, di antara mobil, atau di pinggir jalan, ternyata di apa itu, Jakarta itu ternyata selalu banyak cerita. Nah itu beda sama kalau kita ngeliat dari dalam mobil yang kita dihalangi sebuah kaca, terus kita melihat keluar. Itu langsung kita di motor, kita merasakan anginnya pada saat mereka juga ikut ketiup angin misalnya, kayak gitu. Jadi ya dari pengalaman itu yang saya udah kebetulan suka iseng, karena ojek itu kayak utama buat saya untuk mobilitas antar Jakarta. Tiap kali di atas ojek saya pasti motret. Terus sampai dengan situ akhirnya kenapa nggak aku seriusin aja ya ojek fotografi. Jadi yang emang kita ngambil suatu cerita di jalan dengan kacamata orang yang jadi penumpang ojek. Terhadap kota Jakarta juga. Ya itu kan kita nggak pernah tahu, dalam 5 tahun mungkin nggak ada lagi. Jadi ini adalah cerita yang sebetulnya yang lagi banyak terjadi, yang mungkin kalau kita kumpulkan sekarang dalam 10 tahun atau 5 tahun dari sekarang kita nggak pernah lihat lagi cerita itu. Ceritanya udah beda. So inilah waktunya untuk ngumpulin. Jadi makanya aku agak tertarik dengan proyek ini, karena aku agak yakin bahwa mungkin Jakarta akan berubah dalam 5 tahun. Ada satu momen yang ini pintu kereta ini gila banget. Harusnya kan 2 jalur, tapi karena paralel ini ditutup, yang dari sana itu semua motor itu ngambilin jalur kanannya. Itu kurang lebih itu, padahal panjangnya sekitar 50 meter, ada hampir sampai 60 meter. Nah itu kan mobil nggak ada yang bisa masuk, dan kita yang dari begitu itu kebuka, kita juga nggak ada yang bisa maju ke depan karena motor itu menutupi jalur kanannya. Nah pas kita bersisipan di tengah-tengah rel kereta yang sebetulnya bel itu udah bunyi lagi, wah itu tuh saya ambil kebetulan. Mencekam tuh ya. Seru, momennya. seru. Nah sekarang lihat tas saya kalau lagi jalan, tapi ini biasanya kalau lagi jalan keluar kota sih. Kalau dalam kota nggak sebanyak ini. Oke, ini M8 yang saya dapat, yang pertama kali punya Leica. Kebetulan ini pakai kulit yang warnanya hitam merah, karena memang juga warnanya juga kebetulan banyak nuansa hitam merah. Ini lensanya pakai lensa Voigtlander Noton Classic 35 mili. Jadi ini lensa yang sangat terjangkau. Jadi makanya ini paling enak nih, kecil. Jadi kalau ini tanpa ini aja kameranya kecil banget tuh. Lensanya cuma tuh, kesannya kayak ya karena ada pelindungnya aja. Dan ini pelindungnya sangat berguna, karena pernah nolongin orang mabok jatuh dari tangga, saya tangkap. Ini posisinya begini, tapi karena dia cukup berat, ininya kena tembok, dang, tuh bocel. Tapi untung cuma ini doang.
tasnya ini mereknya tidak ada. Ini tas saya gambar sendiri, nyontek dari tas yang pernah Buat ada. sendiri? Iya, ini bikin sendiri, mesen. Ini Custom ya? Custom. Buatan ada suami teman. Dan ini enak karena sesuai pesanan, ukurannya juga enak. Tampaknya kayak gini. Terus dia muat. Ini lensanya, ini kamera yang film, ini Leica M6. Lensanya pakai Summicron Leica 50 mili. Kenapa Lensa. Summicronnya di film bukan di digital? Dipasangnya. Ya bisa tuker-tukeran. Ini Oh, tapi kebetulan- saat ini emang kebetulan ya aja. kebetulannya di sini bisa tuker-tukeran. Cuman kalau ini kan benar-benar di film kan 50 ya 50. Kalau di sini 35-nya Crop. hampir 50 crop factor. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau aku mau dapetin attitude 85 untuk foto portrait, aku pakai 50. Kalau 50 di M8 tuh jadi kayak ya gitu 85-an, jadi enak buat foto-foto close up. Karena tetap ya itu kan, karena digital belum bisa ngejar kemampuan analog dalam bercerita. Oke lagi emang digital ada cerita, tapi ya digital kayak kita rekaman analog ya nggak mungkin dikalahkan sama rekaman yang digital. Buat orang yang ngerti audio pasti tahu banget bedanya. Ini sama aja dengan film, karena film itu punya karakter warna, karakter dia mengambil itu karena benar-benar dia ngambil bayangan dari sebuah lensa kan, jadi beda banget gitu jatuh di kertas untuk dicetaknya. Oke. Ya itu yang membuat, dan ada kesempatan juga ini disupport juga. Ini sebetulnya bukan punya saya, ini punya guru saya, Mas Erik namanya, Mas Erik Prasetya. Jadi dia yang nyemplungin saya kena dunia Leica. Terus satu lagi yang ini yang buat pocket, yang kalau misalnya butuh yang lebih cepet-cepet, suasana lebih cepet-cepet dan nggak pakai mikir, karena ini bisa auto. Kalau proyek ojek pakai ini apa? Proyek ojek kebanyakan pakai M8. Oke. Tapi ini baru beberapa mencoba pakai deluxe. Kadang-kadang kalau pakai lensa pakai kamera pocket kan bisa lebih leluasa kita ngambil begini karena ini bisa auto fokus. Paling itu kelebihannya. Tapi soal depth atau sensor ya tetap dia lebih menang. Tetap lebih dalam. Ya paling selebihnya adalah ini adalah Leica, ngomong-ngomong ada Leica Deluxe tipe 109, juga tetap asik banget untuk sebuah pocket karena karakter warnanya tetap karakter Leica. Ya paling ini ada flash. Ya enggak, itu biasanya gara-gara kebetulan pasti karena kameranya udah mampu untuk bisa di-push sampai yang berat, sampai yang gelap Tinggi. maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang lama pasti flash itu bagian utama dari cara mereka ngambil gambar. Kayak mentor saya ini Mas Erik, dia nggak pakai flash kalau udah dia butuh flash. Karena emang teknik flash itu juga nggak gampang, nggak banyak juga yang mencoba, karena di street pakai flash itu kan challenge-nya seru. Bagaimana kita motret orang pakai flash tapi orang nggak tersinggung dengan kilatan kita. Jadi itu menahun. Saya ngeliat dari proses Mas Sari juga motret di jalan itu, saya juga belajar dari dia bahwa confidence, dan karena sudah benar-benar menyatu dengan alam jalan di situ, kilatannya dia itu tidak mengganggu dan tidak membuat orang jadi, itu udah teknik tinggi tuh. Saya juga lagi belajar soal itu. Ini makanya ini saya pakai flash ini, flash Leica standar, dapat dari eBay. eBay racun. Ya eBay ini gawat. Lengkapin satu-satu. Terus ini satu lagi, ini baterai ekstra juga. Yang tadi. Oh ini ada flash. Ini flash. Oh, dua flashnya?
Ini flash punyanya si M8. bukan Oh, deluxe. Deluxe. Dia punya. Untuk proyek ojek mana lebih enak? Pakai rangefinder apa point and shoot? Kalau kepuasan sensor ya, aku tetap M8. Tapi kalau mau yang emang Momen ya. momennya nggak mikir, tapi kita tahu ada cerita menarik, yang kita nggak perlu melihat viewfinder kan. Akhir-akhir ini saya juga sering melakukan itu, motret yang pakai walaupun M8 itu ngambilnya tanpa melihat. Jadi karena saya ngambil dari pinggang, angle-nya beda, tidak selalu itu. Jadi kadang-kadang kan itu kan kemampuan matematik berhitung kan sangat dipakai. Kita kira-kira berapa meter subjek dari kita, otomatis kita harus membayangkan oke, Focus distance ya. kayak gini fokus distance kita sekarang nggak, kita ini 2 meter setelah step breadth. Nah itu nggak boleh salah kan, kayak gitu itu yang tetap aja ada melesetnya walaupun udah sering latihan. Nah kalau ini kan nggak mikir, breadth udah pasti fokus. Nah itu doang yang lebihnya kalau misalnya pakai yang punya generasi baru. Ada barang lagi mungkin yang terlarang. Oh, yang terlarang ini ekstra baterai buat iPhone. Itu yang paling penting. Komunikasi nggak putus, sudah nggak ada lagi. Selebihnya ada pasport. Pasport? Ngapain bawa pasport ya? Ya gitu. ID. Ya. Sama buku bank. Terakhir, tips for ada orang yang katanya mau coba street, tapi ada beberapa pihak juga yang bilang kalau street itu terlalu mengeksploit poverty, kemiskinan. Nah itu yang Tanggapan lu gimana nih? Nah kalau itu tanggapan saya sangat setuju yang tetap harus ada etika dan norma. Makanya menurut saya itu adalah bagaimana foto street fotografi yang baik itu adalah yang menceritakan kesederhanaan, tanpa harus melihat kayak kita itu ada di atasnya. Itu gaya lama lagi gitu. Jadi ya kasarnya kayak gitu, walaupun mereka nggak pernah literally kayak gitu, tapi bahwa ya kita kalau baik sekarang kita melihat semua itu dari sama levelnya sama. Jadi kalau emang oke, ada sesuatu yang miskin itu menarik, tapi bagaimana caranya kita memotret itu tidak seperti menceritakan bahwa si miskin ini lagi bercerita, lagi menikmatin hidupnya misalnya. Kita ngambil bukan pada saat dia lagi susah, tapi dia pas lagi dia kebetulan lagi ketawa. Jadi kita tahu dia miskin, tapi kok kita melihat kebahagiaannya. Nah misalnya angle-nya seperti itu. Jadi itu yang kalau mau coba itu hanya tips buat di jalan itu stop untuk melihat bahwa kita ada di atas. Kalau bisa emang ya sama-sama turun di bawah, terus kita ceritakan apa yang kita lihat dari bawah sama-sama. Bread klasik.
Oke, itu dia Danny Ardiono di I Got Your Back episode kedua. Teman-teman udah lihat tadi bagaimana interviewnya dan juga apa isi gear dari Danny ya. Dan kita nantiin aja untuk episode ketiga kira-kira siapa. Jangan kemana-mana, stay terus di I Got Your Back. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ini video. Terima kasih di episode kedua ini. Dan buat yang suka, tolong tombol like-nya di bawah gambar ini atau di bawah frame ini, diklik thumb up, like ya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan juga mungkin kalian punya daftar nama-nama siapa aja yang mau gue interview, bisa ditulis di komen di bawah. Oke, jadi sampai ketemu di episode ketiga. Ciao.